Marahnya orang bijak adalah diam, tersenyum di saat kesal, dan pergi menghilang di saat kecewa. Tak perlu ada perdebatan, karena bagi dirinya yang terpenting adalah bagaimana menjaga hatinya agar kembali menjadi baik. Dalam diam, ia belajar menanam sabar dan memetik keikhlasan. Ia memilih pergi bukan karena lemah, tetapi karena hatinya terlalu berharga untuk dilukai. Setiap langkah menjauh adalah cara bijak merawat diri yang rapuh. Menghilang bukan berarti menyerah, tetapi untuk menemukan makna di balik luka. Terkadang, diam dalam kesunyian adalah bahasa terbaik yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa-jiwa yang terluka. Dia tahu menyimpan kecewa lebih bijak daripada membiarkan amarah membara. Seperti bulan yang setia menemani malam, diam sebagai tanda kasih yang tak perlu dimengerti. Baginya, ketenangan adalah harta yang tak ternilai, lebih berharga dari kemenangan dalam perdebatan. Meninggalkan yang tak sejalan adalah caranya menjaga langkah tetap ringan dan demi menjaga keindahan dalam setiap kenangan. Bahwa yakini dari keberkahan apa yang kita baca, zikir, sholawat, masuk wasilahnya ya, wasilahnya atau keberkahan dari ayat yang Quran ini sesuai aja itu. Baiklah, sebelum saya tutup doa, kalau tidak jeli maka akan terjerumus dalam kesulitan kemusyrikan. Maka dari itu carilah guru di tempat lain, guru dimanapun yang benar-benar jelas sanatnya dan benar-benar jelas ilmuannya. Jangan sampai karena supranatural kelihatan kesaktiannya, keanehannya, terpesona. Hati-hatilah, itu muslihat bangsa di pasir. Bisa terbang, bisa duduk di pisang. Kalau kesini duduk di pisang sudah pernah. Di atas saya juga tidak pernah. Tapi apalagi itu muslihat, tidak semua hak kalau sambutan terpesona, tidak usah. Kalau jauh itu bangunan, kalau itu sampai tidak mudah tahu apa itu. Terlalu heran, hati-hati. Tidak ada lain yang namanya keilmuan yang harus kita kejar, tidak mendekatkan diri kita kepada Allah melalui belajar memperbaiki akhlak, zahir dan batin. Itu saja. Kalaupun ada itu adalah dunia ini, itu hanya bunga-bunga, bukan hujan utama. Sekali lagi berhati-hatilah dan jadi terakhir karena itu tipis dengan kesehatan. Sekali lagi saya mengingatkan, carilah guru yang jelas sanatnya, yang jelas silsilahnya, syukur-syukur yang sudah jelas izinnya, semuanya. Kenapa? Ketika kita salah mempelajari suatu keilmuan pada seorang salah satu oknum guru mungkin, saya ingin mengingatkan, maka dampaknya bukan hanya ke diri kita, tapi jasad, dunia akhirat kita, dan yang ngeri istri dan anak-anak kita yang terbawa frekuensinya ketika seseorang saling mempelajari.
kalau spiritual saja tidak lain, itu pun ya harus ada bimbingan. Ini yang sebutkan supernatural, karena beda dalam pemahaman luasnya, dan mudah mengenal, dan mudah bimbingan, dan mudah terpesona. Bagi orang-orang yang belum mempelajari tentang arah, saya nggak lebih dari ini ya, hanya sekedar demikian saja, mempelajari tentang pengenalan diri, tentang mentauhidkan diri kita, itu hanya permainan belaka, itu hanya ilmu muslihat belaka, tidak ada yang perlu dihiramkan, tidak yang perlu diwahkan. Justru kita harus heran ketika seseorang bisa berakhlak baik secara zahir dan batin, dan tentunya dilihat bagaimana dia memperlakukan orang lain. Selain dia menghargai dirinya,